menampakkan wajah. Jadi sebenarnya membangun personal branding di sosial media tidak harus menampilkan wajah ataupun faceless ya teman-teman. Kita bisa menggunakan visual yang kuat yang tadi, gunakan suara atau teks. Jadi sebenarnya untuk membuat suatu, kita coba lihat ya. Aku baru bikin tadi ada postingan di klienku, teman-teman kita sambil belajar. Tampilannya terlihat. Kelihatan Ki. Lihat. Nah, tadi aku baru buat satu video. Di sini memang tidak ada sama sekali foto ataupun video. Kalau kita lihat ya, di konten ini semua, ini jarang sekali si pemilik akun ini tampil di konten ini, gitu. Tapi kita bisa lihat di sini contoh yang aku tadi sudah buat barusan. Di sini hanya menampilkan foto dan video, tapi tidak menampakkan wajah si pemilik akun. Dan di sini aku jelaskan apa sebenarnya poin yang aku mau sampaikan, gitu. Itu salah satu contoh kenapa kita harus menggunakan visual yang kuat, kemudian bisa menggunakan suara atau teks yang bisa nanti disampaikan lewat voice over. Kemudian kita tuliskan caption, baik itu di fotonya langsung ataupun di caption bawah gitu. Lalu pakai karakter atau gaya visual yang unik. Jadi teman-teman yang tadi kita sudah belajar bahwa kita harus mengenali diri kita, apa sih karakter unik yang kita punya. Nah, itu bisa kita gunakan juga nanti pada saat kita mau menampilkan diri di sosial media. Apa karakter uniknya kita gitu. Nah, lalu gaya visual apa yang kita mau tampilkan gitu. Kemudian tunjukkan karya bukan wajah. Nah, untuk menunjukkan karya kita, nah kita bisa memberikan karya-karya yang sudah kita kerjakan. Baik itu apakah kita dapat klien, kita bisa share sebagai bentuk apresiasi diri juga dan juga menunjukkan bahwa personal brand yang kita bangun selama ini membuahkan hasil juga ternyata gitu. Kenapa balik-balik ya? Selanjutnya sebentar. Kemudian tips foto profil profesional tapi tetap casual. Kalau kita lihat ya di sosial media sekarang, baik itu di LinkedIn atau di Instagram atau TikTok. Tapi kalau misalkan di TikTok atau Instagram mungkin orang-orang mungkin akan lebih casual, dan juga di LinkedIn itu sebenarnya dulu-dulu tuh banyak banget yang menggunakan foto yang mungkin foto dari waktu kuliah atau pada saat wisuda itu yang digunakan, atau bahkan foto lainnya yang mungkin terlihat kaku gitu. Jadi sekarang teman-teman kalau kita lihat sudah banyak berubah ya, ketika kita lihat foto LinkedIn itu sudah banyak yang menggunakan foto yang casual tapi tetap EKZ gitu. Jadi tetap terlihat menarik dan tidak terlihat bahwa foto itu terlalu norak gitu. Tapi tetap terlihat profesional. Nah, tipsnya adalah yang pertama pencahayaan natural, kemudian wajah terlihat jelas. Jadi kemudian background rapi dan natural. Kemudian pakai casual yang sopan. Kemudian itu bisa gunakan kemeja polos atau blazer ringan. Dan juga ekspresi ramah, senyum natural supaya terlihat ya kalau kita memang orang yang terbuka gitu, yang terlihat ramah lah di foto tersebut. Lalu pose santai tapi tetap percaya diri. Jadi jangan bungkuk, jangan terlalu nunduk, jadi tetap santai tapi terlihat percaya diri. Lalu juga hindari filter berlebihan. Untuk filter ini teman-teman harus hati-hati menggunakan filter ya. Karena ketika kita menggunakan filter, mungkin teman-teman juga familiar yang ada di TikTok, itu sangat merubah wajah sehingga terlihat sangat mulus gitu. Tapi sebenarnya untuk membangun personal branding siapa kita, yang tadi tampil saja natural, tidak harus terlihat cantik sekali gitu, tapi bisa
menggunakan filter juga tapi tidak berlebihan gitu. Kalau misalkan kita lihat dari foto yang ada di sini, ini bisa diperbesar ya. Ini terlihat besar ya. Bisa digedein lagi nggak, Nah, Cuk? belum ya. Nah, Ini, udah. Ya udah. nah, ini aku ambil dari Lemon 8, punyanya Haichi View. Kalau kita lihat di sini kan posenya sebenarnya santai, ringan, tapi terlihat bahwa dia profesional gitu. Pertama ada duduk dengan menyilangkan tangan ke depan, lalu menyilangkan tangan juga yang di atas, tapi dia berdiri, dan yang di bawah itu ada satu tangan ke saku dan satu tangan di kerah. Ini salah satu contoh ya, bagaimana kita menampilkan diri di sosial media, di profil teman-teman gitu. Lalu ini ada tips foto profil faceless ya. Jadi kalau tadi itu adalah tips bagaimana kita foto terlihat wajah kita. Kalau ini adalah tips bagaimana kita berpose tapi tidak terlihat mukanya. Nah, tapi memang ini disarankan kalau misalkan teman-teman gunakan di sosial media seperti Instagram atau TikTok ya. Tapi kalau yang di LinkedIn, karena memang mode profesional teman-teman kalau misalkan di karena banyak banget employee atau perusahaan di sana, jadi aku menyarankan untuk tetap menggunakan pose terlihat muka gitu. Kalaupun menggunakan cadar ya tetap menghadapnya ke depan dan tetap menggunakan cadarnya gitu. Nah, ini adalah beberapa tips foto profil faceless. Yang pertama itu siluet autentik, estetik maksudnya. Kemudian ini bisa diambil dari belakang atau samping dengan menggunakan pencahayaan matahari ataupun teman-teman bisa gunakan cahaya handphone teman-teman. Jadi kalau kita lihat di contoh foto yang ada di sini, sebenarnya itu dia menghadap ke depan, lalu di samping kirinya dia menggunakan flash dan dia dipoto dari sebelah kanan gitu. Jadi kayak gini posisinya. Flashnya di sini, misalkan dia menggunakan flash handphone, ditaruh gini, dia menghadap ke sana, lalu dipotonya dari sini, sehingga dia terlihat siluet. Dan yang kedua ada close up detail. Jadi bisa fokus ke apa yang kita pegang atau apa yang kita gunakan, misalkan fokus ke hijabnya, ke tangan atau aksesoris, misalkan cincin atau jam tangan. Posenya bisa seperti yang ada pada gambar. Lagi pegang buku, secangkir kopi, atau benda yang menggambarkan kepribadian kita biar tetap punya cerita di fotonya. Jadi foto itu sebenarnya bercerita ya. Kalau kita lihat foto ini, walaupun dia tidak terlihat mukanya secara jelas, agak blur, tapi kalau kita lihat kita bisa menceritakan sendiri gitu di dalam diri kita sendiri. Oh iya, dia lagi sedang minum dan berpose seperti ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah foto dari belakang atau side pose. Pose ini dari belakang, teman-teman. Diambil dari belakang, berposenya dia melihat ke depan tapi dipoto dari belakang. Nah, itu bisa nanti backgroundnya menggunakan taman, pantai ataupun dinding yang bertekstur gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan tripod atau minta teman atau saudara untuk foto dari belakang. Sebenarnya untuk backgroundnya bisa agak di blur atau tidak pun tidak masalah. Jadi tetap profesional, jangan membungkuk tapi tetap tegak. Jadi tetap kelihatannya adalah profesional. Nah, teman-teman nanti boleh lihat referensi akun Instagram Faceless
Yang pertama itu untuk Muslim Festival Creator, ada 3 aku ambil. Teman-teman nanti screenshot boleh atau dicatat. Nanti bisa dicek sendiri contoh-contoh bagaimana sih membuat konten atau ingin tampil di sosial media tapi tidak terlihat wajahnya gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya kapan kita harus menggunakan foto dan kapan kita menggunakan video? Yang pertama adalah gunakan foto jika ingin memperkuat identitas brand dengan visual yang konsisten. Lalu perlu postingan yang cepat dipahami dalam sekali lihat. Jadi untuk foto ini sebenarnya ketika kita lihat biasanya menggunakan untuk flyer ya, atau ketika mengiklan juga. Jadi sekali lihat kita bisa langsung tahu nih, oh dia lagi ngapain, dia lagi buat apa gitu. Jadi si foto ini bisa mencerminkan secara langsung. Atau bisa juga sebenarnya digunakan ketika kita menampilkan foto diri kita sendiri dan kita jelaskan di bawah sedang apa. Sebenarnya untuk foto ini ketika kita berpose atau memposting satu foto tidak harus panjang captionnya, tapi dari foto itu pun orang lain akan bisa related gitu. Dia lagi ngapain, sedang apa gitu. Jadi si foto itu bisa bercerita. Kemudian foto juga bisa digunakan saat membuat konten statis seperti infografi, quote, atau testimoni. Seringkali kita lihat ya, ada banyak sekali akun-akun atau konten kreator yang menggunakan infografi atau typografi, quote, atau testimoni menggunakan foto yang eye-catching juga. Jadi terlihat sangat menarik gitu, hanya dengan melihat fotonya saja. Nah, kemudian kapan digunakan video? Nah, kalau video bisa digunakan apabila ingin membangun interaksi dan engagement yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya untuk foto sama video itu, baik itu di Instagram atau di TikTok, ketika kita memberikan foto atau video, sebenarnya lebih cepat naiknya adalah video gitu. Jadi engagementnya akan cepat naik gitu. Karena akan terus-terus diputar oleh si algoritma si platform tersebut. Kalau misalkan kita lihat beberapa tahun terakhir ini ada banyak sekali video-video yang hanya 1 sampai 8 detik gitu. Karena apa? Karena jadi dituliskan di, misalkan dia menaruh hook atau sepenggal kalimat di videonya, lalu di bawahnya atau di captionnya dikasih penjelasan tentang apa yang mau disampaikan sama dia gitu. Misalkan saya bingung membangun personal branding, tapi setelah melihat ini saya akhirnya tahu. Nah, bisa dituliskan di videonya, kemudian di captionnya dia menjelaskan secara rinci bagaimana dia akhirnya bisa membangun personal brandingnya gitu. Nah, dengan orang sedang membaca captionnya yang cukup panjang itu, akhirnya video itu terus menerus diputar gitu. Itu yang membuat engagementnya lebih tinggi. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian membutuhkan storytelling atau menjelaskan sesuatu yang lebih detail. Jadi ketika kita ingin menggunakan video, maka teman-teman perlu melihat apakah memang perlu kita menyampaikan storytelling atau menjelaskan sesuatu yang lebih detail gitu. Jadi ketika kita membuat video akan sangat powerful ketika kita menggunakan storytelling itu gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan foto, tentu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu nyampe gitu. Karena seperti yang tadi aku sampaikan, ketika detailnya itu terlalu panjang, maka orang lain malas untuk membaca. Sehingga diperlukan untuk video, baik itu cuma kita buatkan secara voice over, yang kita bacakan secara storytelling gitu. Nah, orang lain akan lebih relate gitu. Kemudian membangun kepercayaan dengan audiens melalui ekspresi dan suara. Jadi ketika kita ingin kita lebih engage sama
audiensnya kita dan orang lain pengen melihat ekspresinya kita. Biasanya ini seperti Kalista ya, dia juga sedang membuat konten di snack video. Seperti Bener Kak. kemarin aku cerita bahwa ya dia sangat banyak yang menonton ketika dia tampil gitu. Jadi ketika dia memperlihatkan wajah, kan ketika kita memperlihatkan wajah pada saat kita membacakan satu berita atau satu artikel gitu, maka orang melihat ekspresinya kita gitu. Jadi orang lain akan lebih ngena gitu ketika kita bercerita lewat video tersebut dan suara kita yang mungkin otentik gitu. Orang lain juga merasa enak ya suaranya gitu. Itu juga bisa kita gunakan. Nah, ini ada contoh ide. Di sini ada dulu aku takut bikin konten. Nah, sekarang aku berhasil bangun personal branding lewat video. Mau tahu caranya? Nah, ini juga salah satu contoh yang tadi aku sampaikan. Kita bisa tuliskan hooknya seperti ini. Kemudian di bawahnya kita ceritakan captionnya secara rinci. Bagaimana kita mendapatkan kepercayaan membangun kontennya. Akhirnya kita percaya diri untuk membangun personal branding dan lain sebagainya. Nah, jadi video itu memang sangat powerful. Tapi ternyata ketika itu digabungkan, teman-teman, video dan foto dan caption yang kuat, ini jauh-jauh lebih powerful lagi ternyata, gitu. Jadi tadi foto juga udah powerful, bisa kita gunakan di carousel atau di single post. Kemudian video kita bisa kan di post atau di reels. Nah, kalau gabungan foto dan video ini juga sangat powerful ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada audiens kita. Jadi kalau kita sudah pede nih untuk post foto kemudian video, maka kita bisa gabungkan antara foto dan video. Nanti teman-teman yang pengen lihat bagaimana video dan foto bisa digabungkan, teman-teman bisa juga main-main ke Jendela Maju, akun aku di Instagram. Di sana juga aku ada gabungkan foto dan video. Dan kalau kita lihat di situ cukup lumayan lah yang viewersnya ada sekitar 7.000 viewers gitu. Jadi ternyata ketika itu digabungkan itu cukup powerful gitu. Gitu. Kemudian tips cepatnya adalah tulis caption yang simple tapi impactful. Jadi untuk caption itu sebenarnya saya sarankan bisa dituliskan simple-simple aja, tidak perlu ribet-ribet gitu. Kemudian kita tetap harus menggunakan CTA. Jadi CTA ini apa sih? Atau yang disebut call to action. Jadi kemarin beberapa waktu ini aku punya akun TikTok sebenarnya, tapi memang akun TikTok ini aku lebih ke sharing-sharing ayat Alkitab sebenarnya. Ketika aku gunakan call to action-nya, aku tulis amin jika kamu terberkati gitu. Itu jauh-jauh lebih banyak engagement-nya, jauh banyak yang komen, dan videonya pun semakin viral gitu. Jadi call to action ini sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Walaupun hanya dengan kalimat satu penggal, tapi ternyata itu membuat engagementnya lebih tinggi. Dan apabila kita pun pengen menambahkan tag teman kamu juga bisa sebenarnya. Jadi ketika misalkan ada video atau konten yang relate dengan orang lain misalkan, anak temannya juga bisa tag gitu. Itu contoh-contoh CTA. Nah, ini balik lagi ke cara memilih palet warna. Tadi aku sudah bahas sekilas terkait dengan fit yang menyatu. Nah, jadi cara memilih palet warna yang sesuai dengan karakter kita dan niche kita, bagaimana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya bisa kita lihat dari kita sebenarnya seperti apa orangnya. Kalau misalkan aku adalah orang yang suka nature, jadi suka natur, suka yang
berbaur alam gitu. Maka aku menggunakan palet warna yang warm atau hangat gitu. Nah, teman-teman juga bisa sesuaikan dengan karakternya teman-teman. Apa yang teman-teman sukai? Apa yang teman-teman memang uh, kita banget gitu. Jadi teman-teman bisa nanti sesuaikan. Ini adalah contoh penggunaan palet warna. Yang pertama elegan dan profesional. Maka kalau misalkan kamu orangnya elegan dan profesional, maka bisa menggunakan warna-warna yang netral atau bold yang ngasih kesannya berkelas seperti navy blue dan lain sebagainya. Kemudian ada ceria dan friendly. Warna cerah bikin energi kamu terasa lebih hangat dan approachable. Seperti soft yellow, mint green, sky blue, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini contoh juga aku kasih kalau kita suka sharing soal self growth atau journaling, maka itu bisa gunakan pastel kayak blues pink ataupun sage green seperti yang ada di gambar ini. Teman-teman bisa gunakan palet warna seperti ini. Nah, masih bingung untuk mencari palet warna teman-teman? Ini aku kasih. Teman-teman nanti bisa copy atau di screenshot. Boleh nanti teman-teman gunakan untuk mencari palet warna yang sesuai dengan teman-teman gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan ChatGPT ataupun AI yang sama dengan ini, maka kita bisa secara rinci memperkenalkan siapa kita ke ChatGPT-nya supaya dia lebih paham apa yang dia mau kasih informasinya. Contohnya konten saya membahas tentang apa. Ini contohnya adalah tips kerja kreatif lebih efektif dari rumah. Kemudian saya seorang yang antusias dan menyukai alam. Buat dalam bentuk tabel. Lengkapi dengan kode warna, kolom berisi warna palet, cara penggunaan arti warna, dan juga tips desain. Jadi ini kalau kita coba masukkan ke ChatGPT, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan dibuatkan seperti ini, teman-teman. Terlihat ya, teman-teman semua? Jelas, Kak. Ya, jadi ada hijau sage, background atau elemen highlight ringan, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan ChatGPT-nya contohnya seperti ini. Jadi nanti boleh digunakan saat teman-teman ingin mencari palet warna yang sesuai dengan karakternya kalian. Nah, ada beberapa tools untuk mempercepat pekerjaannya teman-teman. Kalau di remote working atau freelance, atau bahkan ada juga yang sebutin virtual assistant, ini sangat-sangat sering digunakan untuk bekerja. Tapi ini cuma beberapa aja yang saya berikan. Dan ini sebenarnya tools untuk mempercepat pekerjaan atau mempermudah atau membantu kita gitu. Bukan sebagai apa ya, pedoman penuh untuk pekerjaan kita. Jadi ini untuk mempermudah aja. Kayak GPT kita bisa gunakan untuk menulis atau copywriting, juga copy.ai. Kemudian untuk editing video dan foto itu bisa kita gunakan CapCut dan Canva. Lalu untuk produktivitas dan manajemen kerja kita bisa gunakan Notion dan juga Trello. Nanti teman-teman juga bisa untuk cari tools yang memang bisa teman-teman gunakan, yang mungkin teman-teman ini nih yang bagus buat aku, yang cocok buat aku gitu ya. Karena semua AI ini ataupun tools-tools ini mempermudah kita. Jangan sampai tools-tools ini membingungkan kita gitu. Jadi
pilihlah tools yang memang mudah kita gunakan dan sesuai dengan karakter kita. Nah, aku sedikit bahas tentang Instagram sama TikTok. Oke, yang pertama, Instagram dan TikTok ini sebenarnya punya karakter yang sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Baik itu dari audiensnya, kemudian jenis konten, fitur, hingga algoritma yang sangat-sangat berbeda. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan audiens. Ini data ini aku ambil dari Statistika dan argiacademy.com. Beberapa data di sini menyampaikan bahwa dari segi umur pun ternyata audiensnya berbeda, teman-teman. Instagram itu 34,6% itu pengguna di Indonesianya berusia 18 sampai 24 tahun. Lalu 31,9% itu dominasinya 25 sampai 34 tahun. Dan ternyata pengguna Instagram itu mayoritasnya adalah 52,6% itu perempuan. Dan TikTok itu lebih banyak usia di Gen Z atau Gen Z. 60% menggunakan berusia 16 sampai 24 tahun. Jadi cocok buat yang target audiensnya lebih muda dan suka hiburan. Jadi saat kita mau membentuk personal branding kita atau kita mau tampil di sosial media dan kita mau engage dan kita mau berinteraksi dengan audiens kita, tentu kita harus tahu dulu nih teman-teman, audiens kita itu seperti apa behaviornya, seperti apa sih orangnya. Dengan mengetahui range umurnya, maka apa yang kita sajikan pun akan kita tahu gitu. Seperti misalkan hiburan dan lain sebagainya, ya tentu ketika kita mau membuat konten tentang hiburan, funny dan lain sebagainya, itu lebih relate ke TikTok gitu. Lalu ada perbedaan dari sisi jenis kontennya. Untuk jenis konten di Instagram itu bisa share foto, video, carousel, reels, dan lain sebagainya ya. Jadi cocok untuk yang pengen tampil lebih personal dan estetik. Lalu di TikTok fokus dengan video pendeknya dan lebih fun dan menghibur. Kontennya lebih beragam kayak edukasi, tutorial, storytelling, hingga komedi. Sebenarnya kalau kita lihat dari TikTok dan Instagram ada persamaan juga sebenarnya. Ada yang juga membahas tentang growth mindset dan lain sebagainya juga di TikTok dan di Instagram sebenarnya juga ada. Tapi ketika kita membahas satu konten yang sama, kita bisa adjust atau sesuaikan dengan cara kita membawakannya gitu. Jadi dengan kita tahu tadi audiensnya siapa, maka cara penyampaian kita pun berbeda gitu. Lalu ada fitur andalannya. Kalau Instagram ada Reels, Lightroom, Sticker at Yours, kemudian Professional Dashboard, Insight, dan fitur cross platform ke Messenger. Karena Messenger ini kan miliknya Facebook juga kan, dan Instagram adalah milik Facebook juga. Maka dia langsung bisa cross platform ke Messenger. Lalu TikTok punya fitur unik kayak duet, kemudian stitch, voice changer, auto caption, hingga screen time untuk manajemen buat kontrol waktu pada saat penggunaan aplikasinya gitu. Jadi fitur andalan ini juga bisa memudahkan kita sebenarnya untuk menggunakan si platform tersebut. Dengan mengetahui fiturnya tentu akan mempermudah pekerjaan kita juga gitu. Kayak misalkan Instagram bisa gunakan scheduling. Jadi kita sudah buat konten dalam 1 minggu, kita bisa buat schedule-nya menggunakan fiturnya Instagram ini gitu. Jadi sebenarnya fitur ini perlu kita pahami supaya kita tahu nih pada saat kita terjun menggunakan platform tersebut
gitu. Jadi ketika kita udah tahu, maka konten kita pun akan semakin